Dan Hasan bin Ali bin Abi Thalib adalah cucu daripada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan lahir pada tahun ketiga Hijriah. Ada yang bilang beliau lahir di bulan Sya'ban. Jadi dimasuk bulan Sya'ban Sayyidina Hasan lahir. Ada yang bilang beliau lahir di pertengahan Ramadan, 10 sampai awal 11 Hijriah. Berarti waktu Rasulullah meninggal Sayyidina Hasan baru umur berapa? 7 tahun. Jadi Sayyidina Hasan termasuk min sighari sahabah. Perawakan Sayyidina Hasan mirip Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam seakan dibagi dua. Dari dada ke atas mirip Sayyidina Hasan. Jadi Sayyidina Hasan itu mirip Nabi dari badan ke atas, dari dada ke atas. Sayyidina Hasan itu lebih kalem, lebih lembut dibanding Sayyidina Husain. Kemudian Sayyidina Hasan kalau dia bicara semua orang tertegun karena gaya bicaranya itu gayanya kayak Nabi kalau dia ngomong. Maka orang kalau sudah Sayyidina Hasan ngomong bicara semua orang akan teringat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan waktu lahir itu Rasulullah sedang tidak ada di rumah Fatimah. Dari waktu lahir Sayyidina Ali langsung memberikan nama Harb. Jadi diberikan nama Sayyidina Hasan itu aslinya namanya Harbun. Kata Sayyidina Ali sama itu saya namakan dia ini apa? Harban. Kenapa? Karena saya demen perang. Sayyidina Ali itu demen perang. Jadi orangnya memang berani Sayyidina Ali. Maka dikasihlah namanya Harb. Harb itu artinya perang. Biar anak ini jago apa? Perang seperti bapaknya. Nggak lama Nabi datang. Mana anakku? Kata Rasulullah SAW. Diunjukin. Digendong sama Nabi Muhammad. Dikasih nama apa wahai Ali? Anakmu. Dikasih sama itu Harban. Saya kasih nama Harb. Kata Rasulullah, enggak. Aku ganti. Dia adalah Hasan. Jadi dia adalah apa? Hasan. Jadi yang ngasih nama Hasan itu siapa? Rasulullah SAW. Bapaknya ngasih nama Harb, tapi Sayyidina Hasan diganti nama itu dari Rasulullah SAW. Samaituhu Hasanan, enggak, aku kasih nama dia Hasan. Lalu Nabi angkat itu si bayi, diadzankan oleh Nabi di telinga kanannya. Adzanan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi udhunil Hasan. Rasulullah mengadzankan. Allahu Akbar diadzankan. Kemudian diikomatkan bagian kiri. Hadis tentang Rasulullah mengadzankan Sayyidina Hasan dan Husain. Adzanan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi udhunil Hasan wal Husain. Itu hadisnya diriwayatkan di dalam hadis Imam Tirmidzi, yaitu di dalam kitab Al-Jami' Al-Imam Tirmidzi. Dan memang ada satu rawinya yang dianggap lemah yang namanya Abu Saleh. Tetapi para ulama 4 mazhab menggunakan hadis ini sebagai dalil setiap anak yang lahir disunahkan untuk diadzankan. Dari mana? Pertama adalah Al-Hasan dan Al-Husain yang diadzankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bilang kullu hasabin wa nasabin, katanya semua nasab, semua ini kembali kepada asobah, yaitu kepada asobahnya, kecuali Fatimah. Kecuali Fatimah dia larinya kepadaku. Makanya seperti anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba dicari hadis 1-2 yang menyebutkan sibit atau hafid, yaitu hafid dan sibit, cucu. Tapi kebanyakan riwayatnya inna bni hadza sayyidun. Rasulullah bilang inna bni hadza sayyidun. Sungguh anakku ini sayyid. Dilihat dikatakan inna bni hadza sayyid. Hadisnya rata-rata menyebutkan anakku, anakku, anakku. Makanya orang yang tidak paham anak Nabi udah habis karena anak lakinya mati semua. Kayaknya girang banget anak Nabi meninggal. Yang ada cuma perempuan. Anak berasal dari anak laki, bukan anak perempuan. Nggak paham dia. Itulah nggak ngerti, nggak tahu ada benci apa sama keluarga Nabi. Kayaknya sinis banget sama apa? Keluarganya Nabi. Apakah keluarganya Nabi dulu mungkin pernah ngambil rumah dia atau bagaimana? Kok benci banget sama keluarga Nabi?
Padahal saya lihat kayaknya nggak begitu, tapi kenapa kok ada benci? Ternyata mungkin ada sesuatu di hatinya. Karena Rasul mengatakan di dalam riwayat Imam Ibnu Majah, likulli nikmatin mahsud. Setiap orang yang punya nikmat mesti ada yang hasud. Oh, jangan-jangan ada nikmatnya di situ, maka ada orang hasud. Antum kalau mau nggak dihasutin orang, jangan punya nikmat. Hiduplah miskin, insya Allah nggak ada yang hasud sama antum. Siapa yang mau hasud sama antum? Miskin. Jadilah orang bodoh, insya Allah nggak ada yang hasud. Jadilah orang yang jelek, insya Allah nggak ada yang hasud. Tapi kalau antum jadi orang kaya, mesti ada yang hasud. Jadi orang alim, pasti ada yang hasud. Jadi orang ganteng, pasti ada yang hasud. Likulli ni'mah. Setiap nikmat ada yang hasud. Makanya kalau punya nikmat nggak usah dibikin status. Bikin orang jadi hasud. Status dibikinin, udah deh umpetin aja dah. Maaf, uyunul hasid di zaman sekarang, mata-mata yang hasud aktsar, lebih banyak daripada mata-mata yang ridho dengan nikmat yang kita terima. Kalau dapat nikmat, ceritain sama orang yang cinta sama kita aja. Setelah diadzankan sama Nabi, dikasih nama dari Nabi, kemudian aqqan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lil Hasani wal Husain kabshan. Ini riwayat dari Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Dulu Rasulullah memotong kambing, domba kabsh. Satu untuk Sayyidina Hasan, satu untuk Sayyidina Husain. Aqqan Nabiyyu, akikah. Jadi aqqan Nabiyyu lil Hasani wal Husain kabshan. Rasulullah pernah mengakikahkan untuk Hasan dan Husain satu kambing domba. Nah, ini menunjukkan ada anjuran untuk akikah. Yang kedua, yang bagusnya dua, nanti ada riwayat yang lain. Tapi kalau nggak mampu, ada yang mengatakan boleh satu pakai riwayat ini. Imam Malik pakai hadis ini bilang, kata Imam Malik, laki-laki juga nggak apa-apa satu. Yang penting ada akikah. Dalilnya Rasulullah mengakikahkan untuk Hasan dan Husain satu-satu. Nah, itu menunjukkan akikah adalah dianjurkan bagi yang mampu, laki-laki dua, alhamdulillah. Bagi yang tidak mampu, jangan nggak akikah gara-gara nggak mampu 2 ekor kambing. Boleh motong 1 ekor kambing untuk akikah. Kalau memang tidak mampu. Kalau mampu jangan ngambil riwayat ini. Ngambilnya berapa? 2.